Shalom sahabat Petki, ketemu lagi dengan saya, bagian publikasi dari Petki. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Petki. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya. Sahabat Petki, tahu nggak? Petki itu punya grup WhatsApp juga loh, anggotanya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan Petki juga punya grup WhatsApp khusus buat tunanetra muda Petki. Untuk yang belum tahu apa itu Petki, Petki adalah organisasi kemasyarakatan bagi tunanetra Kristiani Indonesia. Kepanjangan dari Petki adalah Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Yuk kita intip hal-hal positif apa sih yang dilakukan oleh anggota grup WhatsApp Petki. Kita bakal dengerin penjelasan dari Ketua Biro Kepemudaan. Ini dengan Naya. Iya, benar. Naya nih posisinya apa di DPP Petki? Saya itu posisinya jadi di bidang Biro Kepemudaan di bawah Ketua 5, iya. Nah ini pengen tahu nih, kemarin itu katanya ada games di grup WhatsApp Pemuda Tunanetra Kristiani Indonesia, benar? Iya, benar. Itu gimana gamesnya tuh? Gamesnya itu kemarin kita bikinnya dibilang kuis dan game lah, sebenarnya yang lebih tepat itu karena ada antara percampuran kuis dan gamenya gitu. Nah kita mulai tuh dari jam 8 pagi 20 Juni sampai jam 6 sore itu kita kasih gamesnya. Jadi ada 45 peserta kemarin itu dalam satu grup kan. Peserta dalam grup semua yang ada di grup WhatsApp itu? Ya, dari seluruh Indonesia 45 orang. Nah itu kemarin itu kita bagi menjadi 8 kelompok. Nah kita kasih waktu itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu untuk mengenal anggota kelompok satu sama lain. Jam 7 malam ya kita baru mulai kuisnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap kelompok. Nah gini, jadi satu kelompok satu pertanyaan, saya kasih waktu 15 menit. Maksudnya misalnya kelompok 1 nanya ke kelompok 2 gitu atau gimana? Jadi gini, misalnya buat kelompok 1 pertanyaan, misalkan saya kasih pertanyaan kan, udah saya kasih waktu menjawab selama 15 menit. Nah selama 15 menit itu hanya waktu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 2, kelompok 3 itu nggak punya hak untuk menjawab dan tidak punya hak untuk masuk. Itu bukan zona mereka. Yang nanya panitia? Ya, yang nanya panitia. Jadi panitia udah punya list pertanyaan dong? Udah punya list pertanyaan. Nah itu pertanyaan saya acak. Karena begini, kalau nggak saya acak, takutnya kalau misalkan 1, 2, 3 berurutan gitu, pasti yang kelompok ke-8 takutnya nggak menyimak dari awal gitu kan. Bisa aja kan udah kelompok 8 pasti jam 9-an gitu kan, dia mikirin gitu. Nah itu makanya diacak agar mereka semuanya fokus dan standby di dalam grup WhatsApp tersebut ketika game itu berlangsung. Setiap kelompok yang mengetahui ciri-ciri semua anggotanya itu udah dapat nilai plus 10 poin. Jadi kalau bisa menjawab 5 orang jadi 50 poin. Jadi 50 poin itu udah ada di tangan. Waduh. Pertanyaannya contohnya gimana? Jadi penasaran. Saya ngambil kemarin sengaja temanya itu yang lagi booming sekarang. Kayak karena kan pemuda kan biasanya pengen sesuatu yang ini ya, yang lagi hits ya, up to date, yang lagi viral. Kemarin saya ngambil contohnya kebanyakan tentang virus COVID-19. Itu saya tanya, saya pecah-pecah itu sehingga menjadi 8 pertanyaan. Nah salah satunya kemarin tuh saya nanya, kan beberapa hari yang lalu kan sempat tuh viral kan, katanya virus corona itu adalah sebuah konspirasi kan, sebuah konspirasi. Nah itu salah satunya menjadi pertanyaan, dan itu seru sekali jawabannya. Itu memang apa ya, emang teman-teman luar biasa sih, saya juga kagum lah. Gimana ya, jawaban mereka tuh memang memuaskan gitu, dan intelektualnya sangat kelihatan. Pemuda tuh semangatnya, wah
dari jawabannya, dari semangatnya, kekompakannya juga sangat luar biasa lah. Itu program yang menurut saya yang baru pertama saya buat terus berhasil tuh, saya punya rasa kebanggaan tersendiri. Ini udah banyak masuk sih, ada nanti ada capturean pendapat-pendapat komentar-komentar dari teman-teman. Rata-rata nih sebagian besar bilangnya pengen adain lagi, jadi bisa mempererat persaudaraan. Waktu pembagian grup itu mereka udah dikasih ini enggak topik apa yang harus mereka dalami gitu, misalnya tentang COVID-19, tentang personalisasi apa, tentang personalnya mereka atau apa? Kemarin saya cuma ngasih clue gini, kalian sesama anggota kelompoknya harus mengenal satu sama yang lain. Nah, karena nanti akan menjadi nilai poin tersendiri, saya bilang begitu. Setiap 2 jam sekali itu saya ingatkan, saya buat list kan. Nah, ini kelompok mana nih yang udah siap itu, ntar 1 sampai 8. Oh ternyata kelompok 5 kemarin, kelompok 8. Iya, kelompok mana lagi gitu. Nah kalau jadi saya pantau terus sampai hampir jam 7 hampir jam 7 mereka baru bisa ngumpul semua. Tapi di dalam list pertanyaan yang dikasih itu ada seputar tentang internal mereka juga? Enggak ada, kemarin kita ngambil itu. Iya, nah jadi ketika mereka menjawab semua, sebelum mereka menjawab pertanyaan itu, mereka harus menyebutkan ciri-ciri masing-masing anggota kelompoknya. Oh gitu. Apabila ada 5 kelompok, dia sebut dong si kelompok saya. Iya, jadi si A ada ini kerja misalnya kerja atau ini apa? Iya. Menunjukkan bahwa dia harus tahu anggota kelompoknya ya gitu. Iya, kalau nggak seperti itu mereka pasti tidak akan mengenal individual pasti. Terus pembagian kelompoknya itu panitia yang random. Ya, panitia. Oke. Di random ya. Jadi satu kelompok, mungkin nggak satu kelompok ada dalam satu daerah gitu. Kemarin enggak. Sebenarnya belum menyebar kemarin, rata. Kan kemarin itu ada salah satu pertanyaan, pekerjaan apa yang bisa kalian lakukan di masa lockdown atau PSBB seperti ini. Nah kemarin tuh kalau nggak salah pertanyaan gitu. Nah itu jawabannya beragam banget tuh. Ada yang YouTuber, ada yang tetap mijit dengan memakai protokol kesehatan, ada yang tetap mengajar. Beragam, itu unik sekali menurut saya. Kelompok berapa ya, 7 kalau nggak salah, itu jawabannya memang beragam mereka. Soalnya ada yang guru, ada yang mijit, ada yang sebagai pelajar juga ada kemarin. Unik lah jawabannya, unik. Berarti mereka dalam satu kelompok jadi bisa tukar pengalaman ya. Sebenarnya goals dari games ini apa? Tujuan. Yang pertama itu kan saya itu kan kemarin diserahi grup pemuda dan pelajar, gimana caranya saya tuh mengelola kan. Awalnya tuh disuruh bikin tema kemarin tuh, nanti kita per hari temanya. Nah berhubung temanya itu belum fix untuk dijalankan di grup itu, nah saya bikin satu kegiatan lah itu biar ngisi minggu ini, karena minggu sebelumnya itu udah ada seminar gimana mereka ini, saya pikir tetap bersatu terus saling mengenal gimana ya. Terus saya berpikirnya ya buat game seperti itu, buat acara seperti itu. Nah tapi gimana menumbuhkan rasa persaudaraan mereka tuh gimana ya? Oh ya udah, berarti saya nggak bikinnya individual, kelompok. Nah sesudah itu baru harus mengenal satu sama yang lain. Keren. Iya, makanya semoga ntar ke depan tambah banyak program-program yang lebih inovatif lagi supaya mereka jadi lebih kenal tentang Petki kan. Iya. Oh iya, tadi kan dibilang ini tunanetra muda Kristiani Indonesia. Itu range umurnya dari berapa sampai berapa nih yang masuk dianggap masih muda? Oh kemarin kita dari usia dari umur 15 sampai umur 35 tahun. Oh jadi patokannya cuma usia segitu ya? Iya. Kalau Naya sendiri aktivitasnya apaan? Saya sekarang kuliah di Universitas Islam Nusantara, Bandung. Jurusan apa?
pendidikan luar biasa. Oke, semester berapa? Semester 2. Oh, baru. Oh, ini benar-benar generasi muda ya. Semoga jadinya nanti tambah banyak pemuda-pemuda tunanetra Kristen muda yang bergabung di PETI, mau gitu kan. Motivasi ke yang lain juga. Nah, teman-teman udah tahu tuh di grup Naya ini pengurus DPP. Udah tahu. Iya. Kalau gitu jadi contoh ya. Amin. Oke deh, makasih waktunya Naya. Oke. Sama-sama. Nah, untuk kegiatan tadi ada juga nih peserta yang komen dalam bentuk pesan suara. Shalom, aku ingin memberikan review atau pendapat dari games kemarin. Jadi yang pertama, menurut aku games itu seru, sangat menantang karena di situ kita ditantang untuk mengenal anggota tim kita satu sama lain. Terus juga kita ditantang untuk berkoordinasi, untuk kompak dalam saling mendukung gitu untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dan yang kedua, hal yang baik adalah kita ditantang juga ternyata bahwa meskipun kita tunanetra atau disabilitas, kita harus tetap memiliki pengetahuan atau kesadaran akan hal-hal di sekitar kita yang sedang terjadi gitu. Kayak kemarin ya, tim aku itu dapat pertanyaan yang menurut aku agak sulit dan berat, yaitu tentang pendapat konspirasi. Wow, ini berat banget ya. Tapi itu tantangan tersendiri untuk menjawabnya. Mungkin kalau orang yang nggak mengikuti berita, mungkin nggak bisa jelasin atau nggak tahu tentang apa yang sedang terjadi gitu, tentang isu-isu konspirasi yang sedang terjadi. Terus yang ketiga adalah mungkin memang mau kasih masukan aja sebelum games dimulai atau sebelum games itu dibuat. Jadi kayak minta persetujuan, cari tahu dulu siapa-siapa aja atau didaftar orang-orang yang memang yakin pasti ikut gitu. Jadi dan itu dikasih tahu dulu jadwalnya dari beberapa hari sebelumnya biar mungkin kalau ada yang pas lagi mata kuliahnya ada gitu kan, itu kan mengganggu juga ya. Dan kalau kemarin kayak tergantung sama anggota, maksudnya satu kelompok itu tergantung sama anggota, kan agak sedikit membebankan kan kalau ada salah satu anggota yang memang ternyata dia tidak bersedia atau mungkin dia sibuk dan yang lain-lainnya. Tapi overall semuanya good dan seneng banget, happy banget untuk ngikutin games kemarin. Oke, sekian dan terima kasih.